Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Engkau telah menambahkan kepada kami satu hari, yaitu hari ini. Biar hari ini kami berikan Tuhan menjadi hari yang bermanfaat dan berkenan kepada Tuhan. Supaya hari-hari kami boleh berkualitas, supaya kami menjadi berkat, bukan mengejar berkat Tuhan. Biar hari ini kami yakin bahwa berkat mengejar kami karena kami mencari Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa Tuhan, ketika kami mencari kerajaan surga kebenaran, maka semua ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap menjadi terang dan garam dunia. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami persembahkan, kami serahkan kepada Tuhan. Karena Engkau berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada karena aku memelihara engkau. Kami yakin engkau memelihara kami. Walaupun sekarang dalam situasi sulit, masalah yang begitu besar, tantangan, pergumulan, kami yakin melalui Tuhan, yaitu jalan iman kami, di mana Tuhan langkah iman kami akan menggoncangkan segala persoalan, bahkan akan merumpuhkan tembok Yeriko. Langkah kaki kami dalam peperang rohani akan membuat gunung-gunung maupun matahari, bahkan dikatakan matahari pun akan berhenti seperti di zaman Yosua, karena engkau mendengarkan doa seorang manusia. Oleh sebab itu bukan bicara matahari berhenti, gunung beranjak, tetapi menunjukkan betapa pemilihan Tuhan, betapa besar dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan, sehingga engkau mau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah tetap teguh imanmu. Percayalah Tuhan tetap menolong kita. Ada waktu-waktu yang indah, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Percayalah saudara, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah saudara, setiap hari itu indah pada waktunya. Mungkin indah saat itu kita dapat pekerjaan. Besok kita mungkin indah pada waktunya. Mungkin saudara, anak kita naik kelas. Lusa mungkin kita indah pada waktunya. Kenapa saudara? Mungkin kita terima gaji. Minggu depan indah pada waktunya. Kenapa? Karena rumah tangga kita damai rukun. Kemudian terus setiap hari selalu indah pada waktunya. Walaupun tidak hal yang sama. Kalau saudara melihat, loh hari ini kok tidak indah. Aku dapat pekerjaan. Tetapi saudara lihat, bajuku kok nggak ada. Nah bajuku kok basah. Kok nggak ada baju baru. Saudara, jangan melihat apa yang kurang. Tetapi setiap hari Tuhan berikan sesuatu yang indah. Sebab itu nikmati apa yang Tuhan berikan. Seperti hari ini Tuhan berikan firman-Nya kepada kita dengan pemandangan yang indah, suasana yang indah. Saudara, yakinlah kalau gunung-gunung itu pun buatan tangan Tuhan. Kalau semuanya itu indah, yakinlah bahwa kita lebih daripada gunung itu. Bahwa Tuhan tidak pernah, saudara, membuat gunung itu menjadi rumahnya. Walaupun dia pernah ada membangun rumah untuk tempat kediamannya di atas gunung kudus. Tetapi yang pasti hidup kita lebih daripada gunung itu. Sehingga Tuhan berkata, hidupmu, tubuhmu sebagai rumah Tuhan luar biasa. Saudara, kita pergi ke gunung Sinai. Karena di situ Tuhan memberikan kepada Musa 2 loh batu, 10 hukum Allah. Kita tahu di gunung, saudara, di gunung tempat mana saja, saudara, kita tahu bahwa ada gunung kudus di mana Allah ada di situ. Tetapi percayalah bahwa hidup kita lebih daripada gunung itu. Karena kita adalah rumah Allah dan Tuhan berkenan kepada kita senantiasa. Sebab itu masalah apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan lagi saudara takut. Karena apa? Karena Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Karena kita percaya kita nggak takut. Kalau kita takut kita kurang percaya. Kalau kita percaya kita tidak takut. Kalau kita takut berarti kurang percaya atau tidak percaya. Sebab itu siapa yang takut berarti tidak percaya, kurang percaya. Siapa yang percaya pasti tidak takut. Tapi pasti takut Tuhan iya. Tapi takut dengan persoalan, saudara, wajar, jangan berkelebihan. Karena kita harus melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada rasa takut kita. Kalau rasa takut kita lebih besar dari kuasa Tuhan, itu berbahaya. Saya takut dengan hari depan saya, dengan mendung, dengan kondisi ekonomi begini. Tetapi kuasa Tuhan melebihi segalanya.
Sehingga kita memuji Tuhan, kita berdoa seperti Daniel. Ketika diancam oleh masukan gua singa, tapi dia percaya kuasa Tuhan. Dia takut, tetapi takut akan Tuhan melebihi, saudara. Dan dia percaya kuasa Tuhan melebihi semuanya. Sehingga dia tetap berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika dia ditangkap, dimasukkan gua singa pun tidak bisa melakukan apa-apa. Singa pun tidak bisa makan. Sampai raja itu bertanya, Daniel masih hidup? Iya, Tuhanku telah menolong aku. Terpujilah Tuhan Allah Daniel. Saudara, sebab itu mari saya bacakan satu firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada satu hal yang dikatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa di dunia ini tidak letih lesu? Melayani pun letih lesu. Saudara, kita bekerja juga letih lesu, rumah tangga juga, sekolah juga, apapun juga, dapat proyek juga letih lesu. Saudara, apalagi sekarang begitu banyak persoalan, baik itu soal perpajakan, soal pengadilan, tanah diserobot orang, begitu banyak kejahatan. Siapa saudara nggak letih lesu menghadapi begitu? Tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan firman-Nya berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Artinya, pikulah kuk yang kupasang di tengah-tengah persoalan hidup kita. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Jangan mundur, saudara. Tetapi kita tetap beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena saya lihat banyak orang ketika dia sungguh-sungguh, berkat mulai datang. Ketika sungguh-sungguh diberkati, dia mulai hilang. Maka berkat itu yang menjadi Tuhan dia. Tuhan itu cuma menjadi roket pendorongnya. Sebenarnya Tuhan adalah berkat itu sendiri, sumber berkat. Berkat dunia itu adalah bonus. Saudara, kalau kita dapat gaji, ya 1 bulan taruhlah 7 juta, 8 juta, bonusnya 2 juta. Saudara mau dapat gaji atau dapat bonus? Saudara senang karena bonus, gajinya gak usah diterima. Dan gak kerja, cuma dapat bonus. Keliru. Banyak orang saudara kerja, tapi dapat bonus. Tetapi banyak orang gak kerja, cuma cari bonus. Nah ini salah. Apalagi meninggalkan pekerjaan, hanya mengejar bonus. Gajinya tinggi tidak dipikirkan, hanya mengejar bonus-bonus yang tidak perlu. Sebab itu, saudara dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Tuhan ingin supaya kita belajar percaya, belajar menyerahkan dirinya, belajar beribadah, belajar berjalan dengan iman, belajar mengasihi. Saudara, itu luar biasa. Belajar masuk dalam rencana Allah, belajar untuk meletakkan kehendak dan memakai kehendak Allah. Belajar percaya, belajar beriman, belajar beribadah, belajar berdoa, saudara belajar untuk meletakkan kehendak, belajar mencari rencana Tuhan. Luar biasa saudara. Sebab itu dikatakan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Artinya di sini kalau kita belajar kepada Tuhan, kita punya karakter Kristus, hati kita menjadi tenang. Dan kalau kita tenang walaupun banyak persoalan, selalu ada hikmat, ada inspirasi, ada rema, ada kekuatan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, baik pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, apapun juga, saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan namanya di atas segala nama. Dan Tuhan berkata, jika kamu berdoa, masuk dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Rahasia doa adalah di kamar rahasia. Saudara, tempat mujizat, tempat pemulihan, tempat kuasa, bukan di tempat di gunung, di tempat lain, tapi di dalam kamarmu, di hatimu, melalui imanmu, Allah bekerja. Sebagaimana Tuhan berkata kepada perwira itu. Dia heran, terkejut kepada perwira itu. Karena dia melihat tidak ada seorang pun di Israel punya iman yang sebesar perwira itu. Karena perwira itu tidak, saudara, pergi kepada tempat-tempat yang lain, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan berkata, cukup katakan sepatah kata. Luar biasa. Tapi kita kerap kali menjadi kanak-kanak rohani. Pergi ke satu tempat, datangi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, mencari nubuatan, tumpang tangan, bukan salah. Itu juga baik bagi kanak-kanak rohani. Bagi orang dewasa rohani, itu sebenarnya sudah membuat kita, saudara, mulai mengecilkan Tuhan.
memberhalakan manusia. Walaupun sebenarnya itu bukan terlalu salah, tetapi lambat laun kita akan berbahaya. Sebab itu mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, terimalah dengan imanmu. Dalam nama Yesus jadilah kuat, dan diberkati Tuhan, diberikan hikmat jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.